Halo semua. Semakin lama geopolitik dunia ini semakin memanas ya, dan semakin tegang, yang mana sekarang negara-negara ini sudah terpisah menjadi dua kubu, yaitu Amerika dan China. Ingat ya, China yang maksud saya ini negara ya, bukan ras atau apa dan segala macam. Ini negara atau Tiongkok lah. Yang mana baru-baru ini China ini selalu melakukan kebijakan yang kesannya ini mau mengalahkan Amerika Serikat. Bahkan sekarang China akan menghancurkan dolar Amerika Serikat dengan cara melakukan dedolarisasi segala macam. Karena sebenarnya ya, China ini hebat menurut saya. Karena mereka tahu sebenarnya ekspor terbesar di Amerika Serikat itu bukan ekspor minyak, ekspor teknologi. Tapi ekspor terbesar di Amerika Serikat itu merupakan ekspor dolar. Makanya banyak negara-negara di dolar sana, khususnya yang berada di kubu Cina, udah mau menghilangkan dominasi dolar ya BRICS kemarin, yang akan membuat mata uangnya sendiri bagi anggotanya. Dan sekarang Cina juga akan membuat mata uang digital yang bisa digunakan untuk transaksi internasional yang dinamai dengan yuan digital. Yang mana jika misalkan yuan digital ini udah mulai dipakai di negara-negara luar sana, maka ini kemungkinan bisa menggantikan dolar nanti. Tapi tunggu dulu, kita bahas nanti apakah yuan digital ini bisa menggantikan dolar Amerika Serikat. Atau ini cuman ambisi yang tidak akan mungkin terjadi. Jadi selamat datang di ilusi saya tentang yuan digital Cina yang akan menggantikan dolar Amerika Serikat. Sebelum kita bahas lebih jauh ya, mungkin lebih baiknya kita bahas yuan digitalnya ini dulu. Karena yuan digital ini merupakan mata uang digital bank sentral CBDC milik China. Yang mana ini itu dikembangkan oleh People's Bank of China. Ingat ya, ini itu berbeda dengan kripto sama Bitcoin. Oke, misalkan samanya bisa dijadikan currency, alat pembayaran, tukar menukar dan segala macam. Namun ini sangat berbeda dengan kripto. Yang mana kalau kripto harganya ini fluktuatif, tidak stabil, kadang naik, kadang turun. Namun kalau yuan digital ini, harganya ini stabil. Kenapa? Karena langsung dikendalikan oleh Cina itu sendiri. Beda sama Bitcoin. Nah, Bitcoin ini kan tidak bisa dikendalikan. Kan artinya orang yang menciptakan Bitcoin hingga saat ini kan belum ditemukan. Otomatis Bitcoin ini hingga saat ini tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Kalau yuan digital ini dikendalikan oleh Cina. Tujuan dibuat ini untuk apa ya? Ya tentu pertama, tujuan dibuatnya yuan digital ini itu untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Saat ini, lebih dari 80% perdagangan internasional ini masih menggunakan dolar. Kita ekspor minyak ke Timur Tengah, itu pakai dolar. Kita ekspor barang ke luar negeri, itu pakai dolar. Nah, Cina ini ingin mengubah sistem seperti itu. Alat pembayaran yang awalnya menggunakan dolar, menggunakan yuan digital miliknya. Ya tentu ketika misalkan yuan digital ini mulai dipakai, pemerintah China ini bisa lebih mudah memonitor arus uang dan mengurangi transaksi ilegal. Dan kemungkinan untuk terjadinya pencucian uang ini sangat sedikit. Kenapa? Karena langsung dimonitori oleh di atas. Beda kalau misalkan menggunakan dolar. Kalau menggunakan dolar, ya pencucian uang ini kemungkinan besar akan terjadi. Gak bisa diprediksi, gak bisa dimonitor. Yuan digital ini sebenarnya udah jalan mulai kemarin. Nah, saat ini yuan digital ini sudah diuji di lebih dari 26 kota besar yang berada di Cina dengan transaksi yang mencapai miliaran US dollar. Bahkan Cina ini sudah menggunakannya untuk pembayaran lintas negara dengan beberapa mitra dagangnya. Tapi apakah yuan digital ini bisa benar-benar akan menggantikan dolar Amerika Serikat ya? Ya mungkin bisa, namun ada beberapa tantangan yang sangat besar yang dihadapi oleh Cina ini untuk menggantikan dolar dalam perdagangan dunia. Pertama, ini ada kaitannya dengan kepercayaan global. Dolar Amerika Serikat ini masih dianggap mata uang paling aman di dunia. Negara-negara di luar sana, devisa negaranya ini menggunakan dolar Amerika Serikat. Nah, yuan digital ini harus bisa membangun kepercayaan internasional ini. Awalnya negara-negara itu percaya terhadap dolar Amerika Serikat. Bagaimana caranya dia tuh bisa mengalihkan kepercayaan ini kepada yuan digital? Yaitu dengan beberapa strategi yang dilakukan oleh China. Kemudian yang kedua, ini ada katanya dengan pembatasan modal yang ada di China. China ini kan masih memiliki kontrol ketat terhadap arus modal. Investor asing ini mungkin ragu untuk menggunakan yuan digital ini karena intervensi pemerintah yang sangat tinggi. Apalagi investor yang berada di kubu Amerika Serikat. Ini pasti akan ragu untuk menggunakan yuan digital ini. Kemudian yang ketiga, ini ada kaitannya dengan dominasi SWIFT dan sistem keuangan global. Mayoritas transaksi internasional
pada dasar ini masih bergantung pada sistem SWIFT yang didominasi oleh Amerika Serikat. Dengan adanya hal ini, tantangan Cina ini harus mencari cara untuk tembus dominasi ini. Sebenarnya ya, beberapa negara, terutama yang bergabung dalam BRICS, ini sudah mulai terbuka terhadap penggunaan yuan digital. Jika Cina berhasil membangun ekosistem pembayaran internasionalnya sendiri menggunakan yuan digital, bisa jadi di masa depan kita akan melihat perubahan besar dalam sistem keuangan global. Berubahnya dari segi apa? Ya tentu pertama munculnya sistem keuangan paralel. Saat ini, sistem keuangan global ini akan didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutunya melalui SWIFT yang merupakan jaringan transaksi antar bank global. Kemudian IMF dan World Bank yang merupakan lembaga keuangan global. China sekarang ini sudah menggunakan CIPS, Cross Border Interbank Payment System, yang mana ini merupakan alternatif SWIFT dan yuan digital bisa menjadi bagian dari ekosistem keuangan global yang lebih independen daripada Amerika Serikat. Jika negara-negara BRICS ini dan mitra dagang Cina mulai menggunakan yuan digital ini, maka dunia bisa terbagi menjadi dua sistem keuangan nantinya. Pertama, khusus negara-negara blok barat kayak Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan yang lain dengan menggunakan dolar Amerika Serikat dengan menggunakan sistem pembayaran SWIFT. Nah, untuk blok Cina sama Rusia dan anggota BRICS lainnya, ini akan menggunakan yuan digital dengan sistem CIPS yang dikembangkan oleh Cina. Ini bisa menciptakan fragmentasi dalam sistem keuangan global, membuat perdagangan internasional ini itu lebih kompleks dari awalnya. Dengan adanya yuan digital ini pasti berdampak pada negara-negara lain, khususnya negara-negara berkembang yang punya hutang terhadap Cina, yang awalnya itu menggunakan dolar Amerika Serikat. Ini akan berubah nantinya untuk menggunakan yuan digital itu pembayaran hutangnya. Nah, di samping itu Cina ini bisa menawarkan nantinya pinjaman dan investasi dalam yuan digital, mengurangi ketergantungan negara-negara ini pada dolar Amerika Serikat. Ini sangat berdampak pada negara-negara berkembang di luar sana. Namun, ini semua ada risikonya. Risikonya, negara-negara berkembang di luar sana ini semakin bergantung pada Cina. Karena Cina ini bisa mengontrol sistem keuangan mereka dengan lebih ketat. Ya, bagi negara berkembang ini cuman pindah sistem keuangan aja. Yang awalnya sistem keuangan ini didominasi oleh Amerika Serikat, sekarang mau didominasi oleh China. Jadi dua negara ini merupakan dua negara yang memiliki dominasinya masing-masing. Awalnya satu, sekarang sudah ada dua. Saya melihat ya, yuan digital ini kayaknya lebih sebagai alat kontrol domestik bagi Cina aja, daripada ancaman besar bagi dolar dalam waktu dekat. Namun, jika misalkan Cina ini berhasil membuat jaringan perdagangan global berbasis yuan digital, misalnya dengan BRICS atau negara-negara yang ikut dalam proyek Belt and Road Initiative, maka ancaman terhadap dolar ini bisa menjadi lebih nyata dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Apa pendapat kalian? Apakah yuan ini bisa benar-benar akan mengguncang sistem keuangan global? Atau ini hanya akan menjadi mata uang digital lokal Cina aja? Jika misalkan yuan digital ini digunakan untuk pembayaran internasional, apakah yuan ini akan berhasil menantang dominasi dolar? Atau ini hanya ambisi besar yang sulit diwujudkan oleh Cina? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you next video. Eksklusif.